Iya, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih, Kak Asnan. Dan saya akan menunjukkan apa yang saya alami ketika mengikuti seleksi kompetisi dasar. Ya, baik. Ketika kami diarahkan oleh kepada pegawai BKN yang bertugas, kami pun diarahkan bagi semua capra yang mengikuti seleksi yang merasa misalkan mau ada buang air kecil, buang air besar, segala macam itu hanya diperbolehkan ketika sebelum ujian. Ketika sesudah ujian ataupun sudah terlaksana, ketika kita sudah memasuki ruang ujian tersebut, maka tidak ada lagi perizinan. Ya, tidak ada lagi ataupun tidak ada alasan. Oh, dan tidak ada alasan ya. Oke, potong ada meeting ya, Pak. Potong ada meeting acak nih. Dan pada kesempatan itu dan ketika itu semua pelajar harus wajib ya membawa semua peralatan seperti pensil, kartu ujian, atau KTP maupun KK ya kalau nggak punya KTP. Dan ketika pada pelaksanaan ujian tersebut, ya. Ya, dan pada kesempatan tersebut juga semua peraja akan diawasi baik dari CCTV-nya ataupun dari pengawasnya. Dan barang siapa yang ketahuan berbuat curang, maka akan didiskualifikasi. Tidak ada toleransi ya. Karena sebelumnya kita akan diperiksa dulu sebelum masuki ruang ujian tersebut. Dan barang siapa yang juga misalkan bagi teman-teman ada yang berbuat kecurangan, maka itu akan didiskualifikasi. Karena di situ terdapat banyak sekali kamera CCTV ataupun kamera dekat komputer kita itu mengawasi kita. Jadi akan ketahuan. Jadi yang hanya boleh dibawa tadi yaitu seperti pensil, KTP ataupun kartu ujiannya, ya. Dan
Kalau kertas hitungannya nanti itu bakal disediain sama orang BKN-nya. Ya, dan itu masalah apa namanya? Tata tertibnya, masalah tata tertibnya. Terus kalau masalah kisi-kisi ataupun soal bocorannya kemarin ya. Yang pertama karena saya mengikuti trik-trik dari orang-orang berpengalaman ya dalam 45 soal ya kalau nggak salah itu TKP. Ya dalam materi TKP ini ya nomornya kalau tidak salah kemarin dimulai dari nomor 75 kalau nggak salah sampai 110 soal. Di mana pada soal TKP tersebut banyak sekali ya yang diajari oleh mentor kita ini, Kak Asnan ini semuanya ada keluar ya. Seperti pelayanan publik, TI dan komunikasi, jejaring kerja, profesionalisme, serta sosial dan budaya. Jadi semuanya ada keluar ya teman-teman. Jadi di mana pada soal tersebut banyak melibatkan orang lain ataupun diri kita. Ya misalkan Andi, apa namanya Andi ini dalam soal tersebut misalnya kan dijelaskan dia sedang dia sedang pergi perjalanan jauh. Tiba-tiba di tengah jalan dia melihat kecelakaan dan apakah yang dilakukan oleh Andi? Nah, seperti itu ada ya. Ada yang melibatkan diri kita, apakah tanggapan Anda, tindakan Anda, dan ada juga melibatkan orang lain. Semuanya juga semua jenis-jenis TKP itu semuanya ada semua keluarnya. Intinya harus harus rajin-rajin, ya. Harus teliti. Nggak juga harus buru-buru sih kita ngejar waktu dalam 100 menit itu dalam 110 soal itu. Yang penting kita harus teliti, ya cermati soalnya. Insya Allah bisa. Karena saya kemarin, alhamdulillah di TKP-nya karena berkat bimbingan dari Zoom meeting ini juga, saya bisa. Alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah, syukur saya bisa mengisi soal TKP-nya sesuai bahkan melewati passing grade yang telah ditentukan oleh pihak PKN. Ya, semuanya ada, muncul semua kisi-kisi apa yang disampaikan oleh Kak Asnan. Terus yang kedua, yaitu materi TIU, tes intelijensi umum. Ya, ada jenis verbal, numerik, serta figural. Oke. Kalau untuk diri pribadi saya sendiri, kemarin saya banyak menjumpai soal-soal dari verbal. Verbal ini seperti silogisme, analogi, kata, dan analitik. Banyak sekali saya jumpa. Dan alhamdulillah, mungkin kebanyakan dari soal TIU kemarin, saya banyak betulnya di bagian verbal ini, teman-teman. Karena verbal ini sangatlah mudah ya. Ada yang analogi kata, pengelompokan kata itu banyak. Pokoknya kalau analogi ini, triknya itu cuma satu, kita paham kata-katanya itu. Karena di situ kan terdapat pengelompok kata. Dan sangat mudah sekali. Apalagi kalau kita sering-sering baca-baca buku ataupun menambah wawasan dari berita lain ya. Itu sangat insya Allah bisa juga di luar kepala kita menjawabnya. Dan silogisme juga ada ya, analitik banyak sekali kemarin. Apalagi kalau di TIU ini masalah soal-soal baca. Banyak saya jumpai kemarin. Dan mungkin di soal-soal baca ini juga banyak juga yang menjebak ya. Maka saran saya buat teman-teman yang akan berjuang harus teliti. Ya jangan terburu-buru. Usahakan kalau menjawab itu usahakan untuk membaca dulu.
Dan juga saya kemarin di bagian TU-nya juga di jenis numerik saya sangat banyak berjumpa dengan ini deret angka ya. Kalau untuk saya pribadi ya, kalau yang lain nggak tahu mungkin sama atau enggak soalnya itu saya nggak tahu karena pengawasannya sangat ketat. Jadi saya kemarin banyak berjumpa dengan deret angka ya, perbandingan kuantitatif yang paling banyak, tapi yang lain juga ada tapi nggak sebanyak itu ya teman-teman. Dan itu deret angkanya kita harus teliti juga teman-teman. Emang harus sering-sering berlatih ya, harus sering-sering berlatih untuk bagian numerik. Terus yang selanjutnya saya ketika di materi soal jenis TIU, ini dia, jenis figural. Ini saya juga banyak menjumpai gambar-gambar. Nah, di mana saya kemarin kemungkinannya saya tuh banyak kelirunya di gambar ini, teman-teman. Ya, makanya teman-teman, saran saya semuanya harus teliti dalam mengamati gambar-gambar tersebut. Ya. Terus analogi juga ada dan ketidaksamaan juga ada, ya. Itu. Figural ini kalau untuk saya pribadi sendiri banyak menyumpai soal gambar-gambar itu. Serial urutan gambar. Ya, banyak sekali saya kemarin. Analogi juga ada, ketidaksamaan juga ada. Pokoknya semua itu wajib dipelajari teman-teman ya, karena kita tidak tahu soalnya sama atau beda. Yang penting ataupun saya kemarin banyak berjumpa dengan gambar kalau untuk jenis figuralnya. Jadi teman-teman, saran saya harus sering-sering berlatih untuk mengamati gambar tersebut ya. Terus di jenis soal SKD selanjutnya itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Di mana tes wawasan kebangsaan ini semua kisi-kisi itu muncul semua, baik dari jenis nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, sejenis UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Semua itu sudah tertera dan bakal muncul. Karena itu menyangkut dengan wawasan kebangsaan kita untuk menjadi abdi negara. Kalau untuk saya pribadi kemarin banyak menjumpai soal-soal di pilar negara, teman-teman. Ada yang berisi Undang-Undang 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, maupun Pancasila. Kalau untuk pilar negara, saya kemarin banyak menjumpai jenis Bhinneka Tunggal Ika, yaitu masalah perbedaan, ya, dan juga Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika ini kayak jenis-jenis suku misalnya kan. Alat musik ini terdapat dari daerah mana, itu biasanya itu ada. Tetapi NKRI dan UUD juga termasuk banyak ya. Sama-sama banyak juga yang keluarnya. Dan paling banyak sekali kalau jenis pilar negara yang saya kemarin, yaitu terdapat pada Pancasila. Contohnya soalnya begini misalnya. Yang saya ingat kemarin soalnya yaitu tentang pergaulan yang tidak membedakan jenis ras, suku, agama, dan lain-lain. Nah, itu merupakan Pancasila keberapa? Nah, jelaskan itu merupakan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi semua teman-teman nanti dalam soal pilar negara itu dilebatkan dengan soal cerita. Ya, kalau saya kemarin dengan soal cerita itu banyak sekali. Harus diteliti dan cermati dulu ya. Karena kalau kita cuma hanya sekedar membaca terus berulang-ulang nggak paham, mungkin itu akan memakan waktu kita, teman-teman. Ya. Terus untuk nasionalisme juga ada, integritas,
bela negara merasa bingung karena saya memperbanyak belajar TWK ini di bagian bela negara tadi. Dan saya pun mungkin apa namanya agak kurang juga ya ke bahasa Indonesianya. Jadi buat teman-teman yang nanti bakal menghadapi TWK dalam menjawab bahasa Indonesia juga harus teliti ya teman-teman ya. Tidak semuanya harus dibaca soalnya, tetapi teman-teman harus menjawab dulu apa pertanyaannya. Kalau pertanyaannya sudah jawab, otomatis teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat apa-apa yang terdapat pada teks tersebut. Ya. Semuanya ini dari TKP, TIU dan TWK ini sebenarnya mudah ya teman-teman ya. Semua itu tergantung pada tekad kita sendiri. Ya. Ada juga orang di antara teman-teman kita kemarin ada juga kebawaannya deg-degan mungkin ya, karena mungkin belajarnya sistem kebut malam. Nah, itu jangan teman-teman ya. Dan apalagi kalau kita begadang. Nah, sebelum H-1 SKD itu saran saya ya buat teman-teman jangan begadang. Karena waktu saya tes kemarin ada sempat Capra itu ketika nunggu itu dia ngantuk. Nah, maka itu kan takutnya jadi kendala kita ataupun pola berpikir kita, otak kita juga kan mau istirahat. Terus masalah apa namanya? Ini masalah nilai ya. Soalnya yang menentukan kita lulus atau tidaknya SKD itu kan yang pertama passing grade-nya ya. Maka dari passing grade itu kalau kita sudah nyampai ya, kita sudah nyampai masing-masing passing grade telah ditetapkan, insya Allah keterangannya bakal memenuhi ya. Kalau kita tidak satu pun misalnya passing grade-nya tidak memenuhi, padahal jumlah total nilai kita 400 lebih, misalnya nih TWK kan passing grade-nya berapa itu ya sama TIU kan, lulus kita misalnya, terus TKP-nya kita passing grade-nya nggak nyampe ya 156, kita cuma 155, kurang 1 poin saja. Nah itu keterangannya ketika sudah selesai bakal muncul tidak memenuhi ya, otomatis gagal. Dan saya sarankan buat teman-teman semuanya, karena persaingan di IPDN ini bukan main-main teman-teman ya. Ya, bukan main-main. Jadi persaingan di sini itu wah apalagi di daerah saya. Saya nggak nyangka banget. Luar biasa nilai-nilainya ya. Emang orang yang lulus di tes SKD ini emang tekadnya luar biasa ya. Tekadnya luar biasa, persiapannya pun sudah matang dan kepada Tuhan pun mereka sangat dekat ya. Dan pertama saya sarankan juga buat teman-teman sebelum berangkat itu minta restu dari orang tua. Ya karena kesuksesan itu tidak lepas dari keidoan orang tua kita. Yang mana telah diajarkan oleh dalam agama kita masing-masing. Ya dalam semua nilai itu ya misalkan teman-teman akan di rankingan nanti. Ya. Misalnya teman-teman udah lulus mau memenuhi passing grade-nya ya, keterangannya memenuhi. Maka ketika memenuhi tersebut, maka teman-teman nanti skornya, nilainya akan di rankingan ya sesuai standar kuota yang telah ditetapkan dari pihak IPDN ke provinsi masing-masing. Maka saran saya buat teman-teman jangan lupa berdoa ya karena semuanya ini tidak ada ya yang kata tidak bisa. Karena peluang kita sama teman-teman ya, baik kita maupun kita anak petani, anak orang yang punya pencarian ataupun tidak, peluang kita tuh sama. Tinggal tekad ataupun niat kita itu mau nggak ya kira-kira sukses itu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada kata kekurangan, ya saya mohon maaf dan kesalahan saya
Mohon maaf kepada teman-teman dan kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Dan apabila ada pertanyaan nanti, insya Allah saya akan sebisa saya akan menjawab apapun dari teman-teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Izin bertanya, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pian saat tes atau rambut harus pendek gitu. Oh, iya. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu tidak ada ya, tidak ada diperiksa rambut, cuman diharuskan setidaknya kan kita kan berpenampilan gimana seorang pemimpin itu kan harus rapi lah. Dan satu buat teman-teman, ketika nanti sudah berada di kantor BKN-nya, tidak boleh pakai ikat pinggang ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman pakai ikat pinggang, nanti di kantor BKN-nya seperti kami kemarin akan dicabut ikat pinggangnya, nanti bakal diganti dengan tali. Udah ada panitianya ya. Dan barang-barang teman-teman pun seperti handphone itu bakal diletakkan ke ruang penitipan. Ya, HP tidak boleh dibawa, cuma hanya pensil, kartu ujian, KTP. Nah, itu saja teman-teman. Nanti ikat pinggangnya bakal diminta untuk lepas karena takut ada dicurigai untuk kemungkinan sesuatu yang tidak ingin terjadi. Baik, terima kasih. Oh ya Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Yang ingin tanya lainnya? Jojo, kalau ada yang tanya? Padlan, ingin tanyakan? Ya, belum Kak. Ulan? Ulan, ada yang ingin tanyakan? Nggak ada, Kak. Farel? Siap, tidak ada Kak. Widya? Nggak ada, Kak. Widya baru aja masuk, Kak. Baru aja masuk, jadi belum dengar nih. Iya, Kak. Belum dengar dari awal. Soalnya tadi lagi di luar, Kak. Jadi terlambat. Ini Yahya? Siap Kak, sama Kak Widya tadi Kak baru masuk Kak. Gimana? Baru masuk Kak, jadi yang disampaikan dari awal tadi belum ada pertanyaan Kak. Enggak ini ya, enggak terekam ya? Apa enggak terdengar dari awal ya? Oke, Iya, Kak. kita aja ya. Dari awal gini aja ya. Untuk kopinya kemarin yang TWK katanya kan kalau dari Pipin itu yang banyaknya itu yang integritas. Nah, kayak terus integritas ini disesuaikan sama nanya ke cocoknya ke sila berapa gitu. Di Ropi sendiri gimana? Kalau saya kemana Kak? Ya. Di ini Kak, di pilar negara. Yang kayak NKRI, Undang-Undang Pancasila sama Bhinneka Tunggal Ika ya? Iya Kak, masuk ke dalam soal cerita. Itu gimana contoh soalnya tuh?
Contohnya misalkan ini ya, kayak sila ketiga kan Persatuan Indonesia ya Kak ya. Ah, Misalkan apa namanya, eh, pergaulan yang tidak membedakan pergaulan yang tidak membedakan antara kelompok suku, ras, dan agama ataupun warna kulit. Nah, itu termasuk dikategorikan pengamalan Pancasila ketiga jawabannya Kak, yaitu Persatuan Indonesia. untuk yang nasionalisme, Yang nasionalisme, bentar, Kak. contoh soalnya gimana tuh? Nasionalisme. Intinya rasa cinta sama tanah air. Kenapa Kak? Tentang rasa cinta sama tanah air. Tentang rasa cinta pada tanah air. Oh itu Ah, banyak Kak. Biasa saya kemarin kalau nggak salah soalnya agak ke arah penalaran Kak. gimana tuh contohnya? Contohnya gimana ya? Ke arah penalaran. Sudah lupa Kak saya Kak. Biasanya tuh kalau saya kemarin ya, tapi nggak tahu lah teman-teman, ada ke arah penalaran. Nah, kayak jenis undang-undang nih kan, misalnya kan pilar negara nih kan. Nah, itu juga ada yang ke arah penalaran juga. Padahal saya tuh udah ini kemarin, udah latihan di atas sekul itu, melihat hukum undang-undang ayatnya pasalnya berapa kan. Bahkan yang muncul tuh banyaknya ke penalaran. Dan ada juga yang melibatkan soal-soal yang menyangkut Pancasila keberapa, ini merupakan jenisnya apa, banyak lah pokoknya Kak. Sesuai dengan kayak gini nih contohnya nih. Yang di grup nih, Ari akan mengikuti ujian CPNS. Ada oknum panitia yang menawari Ari bisa meluluskan dengan memberikan sejumlah uang. Memikirkan pesaing yang banyak, akhirnya Ari tertarik dan memberikan sejumlah uang kepada panitia itu untuk meluluskannya. Sikap Ari bertentangan dengan sila ke... Iya Kak, Ada nggak ya? sejenis kayak gitu loh Kak. Benar, ada. Iya Kak, benar. Untuk bahasa Indonesianya sendiri gimana? Kalau bahasa Indonesianya itu seperti ini, apa namanya, tentang paragraf-paragraf Kak. Misalnya kalimat utama terdapat pada kalimat berapa misalnya. Seperti kayak apa ya, bahasa Indonesia. Ya itu untuk yang kalimat efektif, nggak efektif ada nggak? Benar, ada. Iya, benar Kak, ada. Kalimat efektifnya ada. Terus apa namanya? Anda baca? Iya, benar. Terdapat misalkan kalimat tersebut di dalam paragraf tersebut terdapat berapa ya? Terdapat kata-kata yang kurang aktif ataupun tidak baku terdapat pada kalimat berapa misalnya. Itu ada kemarin Kak. Oke. Kalau undang-undang ada nggak yang keluar? Pasal berapa gini gitu? Iya Kak. Itu undang-undang saya kemarin sih ada misalnya keluar tentang pasalnya berapa, tapi nggak banyak Kak. Lebih banyaknya ke soal cerita ataupun kayak penalaran gitu Kak. Kalau untuk saya sendiri. Untuk ini Tiu, kemampuan verbal gimana? Analogis, logisme, analitis. Untuk verbal lah Tio ya. Nah ya. Kita dulu Kak. Tio. Verbal. Ya Kak, untuk analogi Kak. Saya kemarin kenanya perkataannya yang mudah-mudah Kak. Mudah-mudah ya, Mudah-mudah. silogisme. Silogisme ini seperti apa ya Kak? Yang jika ayah pulang maka ibu pergi ke pasar. Oh iya Kak, benar. Itu
banyak sekali soal yang mengatakan jika itu Kak. Dan maka, itu banyak. Saya kemarin banyak di situ Kak. Ada berapa soal kira-kira? Kalau untuk saya kemarin tuh view-nya tuh silogisme itu melebihi soal dari analogi Kak. Melebihi dari soal analogi kalau untuk silogisme saya kemarin. Yang soal baca-baca itu. Melebihi Kak. Kalau yang analitis, Analitik ini, mohon maaf Kak, gimana Kak? Contohnya? contohnya nih, misalnya eh sebentar dulu. Analitis. Iya Kak. Contohnya Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh Ya. daripada Denny. Madi lebih cermat daripada Denny. Urutan dari yang paling cermat adalah Oh iya Kak, benar. Nah itu soal analitik sama silogisme itu kemarin saya lebih banyak menjumpainya dibandingkan soal analogi. Soal analogi ini sekitar berapa ya? 3 atau 4, 5 soal gitulah. Kalau silogisme dan analitik ini lebih banyak Kak, kemarin Kak. sinonim, antonim. Sinonim untuk saya kemarin, setahu saya sih ada nggak ya? Lupa. Seingat saya Kak ya. Kalau sinonim antonim kemarin nggak ada Kak. Kalau untuk diri pribadi saya sendiri, ya. Karena saya Oke. cuman seingat saya tuh saya menjumpai soal analogi, terus soal yang Kakak sampaikan tadi yaitu silogisme dan analitik. Nah, itu sangat banyak saya jumpai dan mungkin kemungkinan juga saya banyak benarnya itu tadi di bagian verbal yaitu silogisme, analogi dan analitik. Oke. Kalau misalkan kemampuan numerik berhitung gimana? Deret angka, perbandingan, soal cerita. Oh iya. Saya kemarin tuh banyak berjumpa dengan deret angka, Kak. Deret angka. Ya, deret angka. Banyak saya berjumpa dengan deret angka, Man. Oke. Ya, semuanya Kalau itu ini- ada, Kak. Tapi paling banyak saya berjumpa dengan deret angka. Terus sama apa ya? Soal cerita juga lumayan. Ya. Terus yang paling saya ingat tuh deret angka, Kak. kalau ini perbandingan, Perbandingan kuantitatif ya. ya kayak misalnya Ani mempunyai 10 ekor bebek yang Ya, terus membutuhkan 10 kilo makanan dalam 10 hari. Jika Ani menambah 5 ekor bebek ke dalam kandangnya, maka berapakah makanan yang dibutuhkan untuk 10 hari ke depan? oh, iya, Kak. Itu lumayan banyak juga, Kak. Kalau untuk perbandingan kuantitatif ya ada mereka. Kalau untuk peluang, Peluang gimana ya? peluang itu jika Ani melempar 2 kali untuk Ya. mengharapkan dadunya muncul angka 6. Berapakah kemungkinan Ya. dadu angka 6 muncul? Oh, ya Kak. Kalau untuk saya sendiri pribadi kemarin cuman sedikit Kak kalau soal peluang. Ada tapi ya. Ada Kak. Yang saya ingat kemarin tuh saya banyak menjumpai soal misalnya kan apa namanya? Misalnya Andi lebih muda daripada Tony, Tony lebih muda daripada Tono, Tono lebih tua dibandingkan dengan Dadu. Nah, itu ada Kak soal seperti itu. Itu masuk analitis itu. Nah, ya itu banyak juga itu Kak. Kalau untuk analitik kemarin. Harus teliti Kak intinya Kak. Kalau berhitungnya gimana? Kalau berhitungnya seingat saya deret angka Kak.
Nggak kayak misal 1/5 ditambah 27/3 gitu. Oh, ya, ada. Ada, Kak. Sama dengan ini, deret angka juga banyaknya. Tetapi masih banyak saya temukan soal-soal yang berhubungan dengan X, Y, min, Z kemarin itu, Kak. Oh, berarti aljabar itu. Iya, aljabar juga ada, Kak. Aljabar atau apa namanya? Sistem persamaan dua linier. Nah, benar, Kak. Cara menghilangkannya ingat pakai eliminasi dan substitusi. Substitusi yaitu tinggal diganti salah satu nilainya dari Y ke X. Ada itu di ini ya, yang di slide yang kakak kirim di grup. Iya, Kak. Kemampuan figural? Kalau kemampuan figural ini saya kemarin banyaknya menemu analogi dan serial urutan gambar, Kak, lebih banyak, Kak.